satu mewakili teman-teman membuat tutorial pembuatan program penggajian dengan aplikasi Visual Delphi. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasinya, kemudian pilih file, new, kemudian pilih SQL Forms Application Delphi. Sebelum kita mengerjakan suatu pemrograman dalam aplikasi ini, kita terlebih dahulu menyimpan filenya dulu. Save all, dan pilih lokasinya di mana pun kita tempatkan filenya. Saya di sini sudah membuat folder-foldernya, tinggal membuat foldernya saja, latihannya, tugasnya. Kemudian kita ganti file name-nya tugas 3 kelompok 1. Kan? Dan proyeknya akan muncul, ini kita akan ganti proyeknya dengan nama tugas 3 kelompok 1. Save. Dalam konteks ini kita akan membuat program penggantian yang akan kita buat, yaitu satu jabatan, yang kedua golongan dan gaji. Otomatis kita akan membuat 3 labelnya. Kita akan membuat 3 label untuk jabatan, golongan dan gaji. Untuk label 1 yaitu jabatan, kita memilih opsi combo box, mana combo box ini berfungsi untuk memunculkan opsi yang telah kita buat atau telah kita tetapkan. Kita kopikan saja biar cepat. Copy ke bawah. Ya, sama juga dengan combo box, kita copy. Ya. Kemudian di label yang ketiga, untuk gaji kita pilih lagi label. Kemudian untuk isinya kita pilih edit. Kemudian kita akan menamainya setiap label. Untuk label yang pertama kita pilih jabatan, dan di combo box ini berfungsi untuk membuat atau memunculkan option yang telah kita tetapkan. Di combo box kita pilih stylenya dulu. Otomatis di style ini nanti pilihannya setelah kita merun atau menekan F9, kita mengklik combo boxnya, otomatis opsinya akan muncul ke bawah. Dengan kita ini akan memilih drop down list. Kemudian kita akan memasukkan pilihannya di combo box dengan memilih items. Yang pertama operator, yang kedua programmer, dan yang ketiga DB administrator, yang keempat network admin, dan yang kelima admin, dan yang kelima sistem analis. Ya, oke kan? Sama dengan halnya dengan combo box yang telah kita buat. Di combo box yang kedua ini kita pertama ke stringnya dulu, ke itemnya kita akan menambahkan itemnya ke pilihannya. Pertama 1, 2 ini, untuk 3. Kemudian di style kita memilih CS drop down list, sangat fungsi dengan combo box yang pertama, yaitu memunculkan pilihannya ke bawah. Kemudian di label yang kedua ini kita ganti namanya dengan golongan. Label ketiga kita ganti dengan gaji.
dan untuk edit teksnya itu kita ganti dengan 0. Kita pilih teks, ya. Ini kita kosongkan atau kita pilih 0, ya. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih combo boxnya dan kita arahkan kursor ke onchain. Ini berguna onchain ini, kita pilih onchain dimana setelah kita merun atau ketika kita merun otomatis akan berubah pilihannya. Jadi kita memilih onchainnya saja, pilihannya akan nampak otomatis berubah. Jadi kita pilih onchain. Kemudian kita ketikkan dulu hitung. Kemudian kita pilih ke desain lagi. Ini lagi onchain ke golongan. Kita pilih hitung lagi. Nah, otomatis kan combo box yang pertama dan combo box yang kedua kan kodenya sama, kodenya sama. Jadi istilahnya biar nggak terlalu panjang lebar, biar efisien waktunya, kita tinggal memanggil prosedurnya saja. Jadi kita membuat prosedur yang pertama dulu, yaitu di private. Kita buat prosedur hitung sesuai dengan apa yang kita tuliskan tadi di combo box 1C dan 2 tadi. Jadi kita pilih atau kita tuliskan prosedur hitung. Ya, setelah kita tuliskan prosedur hitung, kemudian kita di keyboard kita masing-masing kita tekan Ctrl Shift C bersamaan, ya. Baru disinilah kita akan memasukkan kode-kodenya. Yang pertama kita masukkan variabelnya dulu, variabel jabatan, golongan, dan gaji. Kita pilih integer. Setelah itu kemudian kita bikinkan, maaf agak lama, ini kita tuliskan input itu sebagai masukan biar apa yang melihat bisa langsung mengerti. Sesuai dengan variabel kita masukkan jabatan lagi, jabatan itu combo box, yang pertama tadi sesuai dengan yang didesain. Combo box 1 dot item index. Kita tidak memilih teks, soalnya kalau teks otomatis kalau kita ubahnya saja untuk pilihannya, kita ubah salah satu hurufnya saja, tidak akan muncul apanya, istilahnya pilihan terakhir itu gaji. Jadi kita memilih item indexnya saja, otomatis di item index itu akan bermula atau diawali dengan 0. Jadi kita memilih item index saja. Item index. Baru untuk golongan sama juga. Combo box tadi di desainnya combo box 2 dot item index. Habis itu untuk proses kita masukkan if golongan sama dengan 0, maka kita sudah ada then
Kemudian begini lagi, istilahnya ini kan tentang if bersarang. Dalam if ini dapat lagi adalah kondisi if atau perulangan if. Kemudian begin if jabatan dengan 0 dan gaji sama dengan 2 juta. Habis itu else if lagi, kita akan else if nya else if jabatan sama dengan 1 dan kemudian gaji sama dengan 3 juta. Kemudian else if lagi, jabatan dengan 2 dan maka gajinya sama dengan 3.500.000. Kemudian else lagi, else sama dengan gaji. Soalnya untuk yang terakhir kita tidak usah menambahkan if nya saja. Else gaji sama dengan 4 juta, 3 juta. Oh, ini belum. Isi yang keempat, else if jabatan sama dengan 3 dan gaji sama dengan 4 juta. Dan yang terakhir kita tidak usah menambahkan if nya, tinggal kita tuliskan else nya saja. Kemudian gaji sama dengan 5 juta. Dan pilih else. Kemudian di if golongan sama dengan 1 dan begin if jabatan sama dengan 1, if jabatan sama dengan 1. Oh tidak, jabatan sama dengan 0, else if gaji dan gaji 2.500.000. Kemudian else if lagi, kembali ke else if lagi, jabatan sama dengan 2, 1 di atas sudah 0. Oh, ini salah pengetikan, maaf. Ini 0, 1 dan gaji sama dengan 2.500.000, 3.500.000, 3.500.000. Kemudian else if lagi, jabatan sama dengan 2, kemudian gaji sama dengan 4 juta. Dan yang terakhir kita tidak usah menambahkan if nya lagi, cuma gaji aja. Else gaji sama dengan 4.500.000.
4.500.000 ya, masalah tadi 4.500.000 ini 5 juta, ini 5 juta. Kemudian kita tutup lagi, sorry di sini salah, kita menambahkan titik koma setiap akhir katanya kondisinya, kemudian and else, and else begin langsung, kita langsung ke begini saja, begin if jabatan sama dengan 0, dan gaji sama dengan 3 juta, else if jabatan sama dengan 1, dan gaji 4 juta. Di sini 4 juta. Kemudian di else if lagi jabatan sama dengan 2, dan gajinya sama dengan 4.500.000. Kemudian kita tinggal menambahkan atau menuliskan else nya saja, gaji sama dengan 5.500.000. Kondisi kita tekan titik koma, else sudah berapa, kita lihat dulu. Ini golongan sama dengan 0, ini golongan sama dengan 1, kemudian jabatan golongan 1 bikin jabatan 5.500.000, salah, ini 5.500.000, maaf, 5.500.000, ini menjadi 6 juta, ini 5 juta, ini 5 juta. Kemudian di sini 4.500.000, kemudian di sini 4 juta, ini 6 juta, dan ini 5 juta, ini 4.500.000. Berarti satu lagi, tambahkan dulu 4.500.000, else if 5 juta 4.500.000, dan kita tambahkan gaji. Ini masih kita tambahkan lagi if jabatan sama dengan 3, dan gaji sama dengan 5 juta ya, ini 4.500.000, ini 5 juta, 4 juta kita tambahkan dulu, ini 4.500.000, kemudian yang ini kita ganti lagi 5 juta, kemudian else gaji sama dengan 5 juta, harus 5 juta, 6 juta, kita akhiri. Kemudian n, kita tuliskan outputnya,
tadi di edit satu, di desainnya tadi edit satu yaitu labelnya tuh gaji, kita tuliskan saja ini. Nah, gajinya edit satu ya, gajinya kita tuliskan edit satu text dengan format float. Format float ini berguna untuk setiap apa yang kita masukkan atau yang dihasilkan oleh gaji atau itu bernilai rupiah atau bernilai angka. Format float titik 0 koma dengan gaji, masukkan gaji ya, kemudian N sudah ketik kategori, kemudian N yang terakhir ya. Akan jalankan tapi belum tentu ini akan berhasil, tapi kita lihat dulu ya. Kita masih menunggu ya. Jabatan operator programmer 3 juta ya, berhasil ya, berhasil 1 ya, coba berhasil sudah ya. Operator kita pilih 3 juta, dan operator DB administrator kita pilih golongan kedua ya, 4.500.000 berhasil ya. Sekian hasil tutorial yang telah kami buat, tutorial video tentang pembuatan gaji yaitu menggunakan aplikasi Tumbler Delphi. Terima kasih. Bila ada kata-kata atau pengucapan dan atau penulisan dalam aplikasi kami, tolong dimaafkan, kami minta maaf. Terima kasih.